Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Abdul Munif selaku Ketua DKM Al-Huriyah yang luar biasa pengabdiannya untuk institusi, untuk agama, dan untuk bangsa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan istiqomah di dalam mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada ketua atau pimpinan dari ITMI Orwil Bogor serta Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya diminta panitia untuk menyampaikan kajian kauniyah terkait dengan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon izin untuk share PPT. Baik, jadi judul dari kajian kauniyah episode ketiga ini adalah teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dalam perspektif ajaran Islam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kalau kita bicara pangan, saya kira ini merupakan suatu bisnis yang selalu perspektif, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Setiap yang bernyawa butuh makan. Ya. Jadi kalau kita bicara dunia pertanian, tidak hanya manusia, hewan, ternak pun butuh ya, yang kita sebut dengan pakan. Ya. Untuk kebutuhan hidup manusia, kita tahu bahwa penduduk dunia ini selalu meningkat ya, dan diprediksi tahun 2030 akan mencapai 8 miliar. Dan untuk Indonesia diprediksi 35 tahun yang akan datang juga akan bertambah ya, jumlah penduduknya, dan itu menuntut penyediaan pangan yang sangat besar. Nah, kita lihat dari data statistik betapa besarnya lalu lintas sekarang, baik itu impor maupun ekspor terkait dengan produk pangan. Nah, tentu itu semua akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tumbuh pada persentase 5,31%. Namun pertumbuhan ekonomi ini kalau kita lihat dari data kemiskinan masih cukup tinggi, ya, 9,57%. Demikian juga dengan angka pengangguran masih cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi ada, tapi kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Nah, ini barangkali yang perlu kita cermati, faktor penggerak ekonomi yang seperti apa yang harus kita kembangkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai ilustrasi, kalau merah putih itu adalah kita, kalau merah putih itu adalah Indonesia, ya, kita punya bahan baku ya untuk
manufacturing ataupun pengolahan, tapi bahan baku itu kita impor dari luar negeri. Kemudian kita proses, kita olah, ya. Kemudian hasilnya kita ekspor, ya, produknya kita ekspor. Kondisi ini bagus, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, karena bisa memberikan nilai tambah, ya, karena diproduksi di dalam negeri, minimal bisa menyerap lapangan pekerjaan. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kita masih mengimpor bahan baku, ya. Kita olah, kita proses di dalam negeri, produknya kita pasarkan di dalam negeri. Kondisi ini juga bagus, ya, karena menyerap tenaga kerja, ya, dan juga produknya dipasarkan di dalam negeri, tentunya bisa berdaya saing. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita sediakan bahan bakunya sendiri, ya, dengan apa namanya kearifan lokal. Kita coba olah, kita coba proses, kemudian produknya dipasarkan di dalam negeri. Ini pun bagus, ya, bisa menyerap lapangan pekerjaan juga dan juga bisa meningkatkan nilai tambah. Namun Bapak Ibu sekalian, di kondisi yang keempat ini, ya, kita punya bahan baku, ya. Namun bahan baku itu kita ekspor, ya, dalam bentuk bahan mentah, kemudian diolah, diproses oleh negara lain, kemudian kita beli produk yang sudah jadi itu. Nah, ini barangkali yang perlu kita coba hindari. Ini nilai tambah yang menikmati bangsa lain. Sebagai contoh, kita kayak akan rumput laut, ya Bapak Ibu, ya, di Kendari, ya, dan di berbagai pantai di tanah air, produksi rumput laut sangat besar. Namun rumput laut kering, bahkan setengah kering, diekspor, ya, ke luar negeri, ya, terutama ke Cina, ya, Cina daratan. Di sana musim dingin, suhunya 5 derajat, 0 bahkan minus, pH-nya rendah, 40%, sehingga rumput laut yang setengah kering itu tidak perlu lagi gudang pendingin, hanya dihantarkan di pelataran pabriknya, ya. Kemudian diolah menjadi agar, menjadi karagena. Kemudian kembali lagi agar ataupun karagenanya masuk ke Indonesia. Nah, ini nilai tambah kita tidak menikmati. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu kita pikirkan bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya lokal, ya, agar pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi ini juga bisa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi pro-poor, pro-growth, pro-job, dan juga pro-indigenous resources. Inilah barangkali penggerak pertumbuhan perekonomian yang harus kita kembangkan. Ini sebagai salah satu contoh, Bapak Ibu, kita ambilkan contoh misalnya sawit, ya. Sawit ini luar biasa. Kita punya keunggulan komparatif di mana sawit ini produktivitasnya sangat tinggi, ya, 3,9 ton per hektar. Kalau kita bandingkan dengan rapeseed oil, sunflower oil, atau soybean oil, minyak kedelai, jauh lebih rendah, ya. Jadi luar biasa. Sehingga kalau kita prediksi pada tahun 2050, ya, untuk memenuhi kebutuhan minyak pangan bagi eh, masyarakat dunia, kalau kita menggunakan minyak sawit hanya memerlukan lahan seluas 25,6 juta hektar. Dibandingkan kalau kita misalnya menggunakan kedelai sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan minyak pangan, itu butuh 10 kalinya luasan lahan. Nah, ini makanya luar biasa sebetulnya potensi dari sawit. Dan kalau kita lihat pemainnya adalah Indonesia nomor satu, ya, kemudian diikuti Malaysia, ya. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kita lihat pangsa pasar CPO dunia dari dua negara tersebut, Malaysia dan Indonesia, Indonesia menguasai 86,55% dan Indonesia dan Malaysia dan sebagian kecil negara lain. Namun
Malaysia lebih banyak mengusahakan pada produk-produk olahannya gitu ya, dibandingkan dengan Indonesia yang masih dominan pada minyak mentah atau CPO. Nah, ini tentunya kalau kita bicara nilai tambah, kita kurang greget dibandingkan dengan Malaysia. Bapak Ibu sekalian, tadi Kori sudah membacakan ayatnya dengan jelas ya, bahwa di surat Al-An'am ya, ayat 99 dikatakan Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang bergulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikanlah kematangannya. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dua poin yang saya mirahin di sini. Kita diminta untuk memperhatikan buahnya di waktu pohonnya berbuah. Yang kedua, perhatikan pula lah kematangannya, artinya apa? Umur panennya. Ya. Kemudian ada ayat lain pada surat Yusuf, ketika seorang raja bermimpi dan Nabi Yusuf diminta untuk mentakwilkan mimpi sang raja. Salah satu yang dikatakan oleh Nabi Yusuf adalah supaya kamu bertahan 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai, apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di gulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ini kisah dari akan ada masa 7 tahun paceklik, ya begitu, di surat Yusuf tersebut. Dari apa namanya, dua surat ini artinya dapat kita petik makna dari kedua ayat tersebut. Yang pertama, tentu kita harus memperhatikan bagaimana pemeliharaan tanaman ketika masih di lahan on farm, ya Bapak Ibu. Kemudian memperhatikan ketepatan waktu panennya, dan yang ketiga, bagaimana cara panen dan teknik penyimpanannya. Barangkali ini yang akan saya bahas pada kajian kauniyah malam ini. Sebelum membahas itu, sedikit saya sampaikan Bapak Ibu, kita sekarang mengenal istilah biobisnis ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu agribisnis ya, karena tidak sekedar pertanian dengan memanfaatkan apa namanya tanaman maupun hewan, bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi itu juga ada peran mikroba, sehingga di tanaman, hewan maupun mikroba ya Bapak Ibu. Nah, ini semua sebagai input atau raw material untuk kita memproduksi pangan, kita memproduksi pakan, kita memproduksi energi, ya. Kita juga memproduksi biomaterial, ya, fertilizer dan sebagainya. Dari tiga hal ini, tanaman, hewan, dan mikroba. Nah, kalau kita bicara eh, tanaman ataupun hewan, tentu ya ada, ya termasuk mikroba, tentu ada produksi, ada penanganan pasca panen, ada pengolahan, ada distribusi dan konsumsi tentunya ya, seperti tadi Pak Munib sudah sampaikan gitu ya. Contoh produk mikrobial banyak sekali Bapak Ibu ya, yang kadang kita abaikan gitu ya, padahal ini juga bisnis yang cukup menjanjikan ya. Bagaimana produk itu dihasilkan dengan melibatkan mikroba
apakah itu kapang, kamir, bateri, ya, dan sebagainya ya, seperti glukosirup, ya, probiotik, ya, eh, pelarut, ya, etanol, ya, bahkan vitamin, antibiotik itu semua adalah produk-produk yang melibatkan mikroba. Nah, tentunya di dalam menghasilkan suatu produk, kita harus mampu ya menjamin mutu, keamanan, dan kehalalannya. Ya. Sehingga kita harus mengikuti standar yang ada, baik itu standar manajemen seperti ISO 9001, ISO 22000 tentang keamanan pangan, ya, HACCP, dan sebagainya. Juga standar produk, ada yang kita klaim sebagai produk organik, produk halal, ya, atau produk yang apa namanya aman dari sisi penyebaran hama penyakitnya, atau yang kita sebut dengan sanitary and phytosanitary dan lain-lain. Nah, terkait dengan teknologi pasca panen, bagaimana tadi dikemukakan dalam ayat tadi, ungduru ila samari ida asmaro wayan. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba bayangkan ketika kita berada di kebun, kita berada di lahan, ya. Misalnya buah-buahan. Bagaimana misalnya buah mangga itu mulai berbunga, kemudian muncul buah yang masih kecil dan seterusnya. Ini kita diminta untuk memperhatikannya, karena ternyata tanpa intervensi dari kita, dari petani, bisa jadi buah yang pohon yang sudah berbuah lebat, kita tidak bisa memanennya. Kenapa? Karena di seluruh dunia yang namanya buah-buahan itu merupakan inang dari lalat buah, atau kita kenal dengan fruit fly, ya, lalat buah. Ini menyerang hampir di seluruh dunia, ya, dan tingkat serangannya bisa sampai 75%. Nah, disinilah kita perlu merawatnya, apakah dengan membungkusnya dan sebagainya. Ya. Ini yang perlu apa namanya kita perhatikan. Demikian pula untuk sayuran misalnya, ya. Pada saat di lahan kita perlu perhatikan, ya, eh, tingkat kematangannya, kapan dipanen, kemudian ketika akan dipanen besok jangan sampai hari ini kita semprot dengan pestisida misalnya, karena nanti akan meninggalkan residu pestisida. Sehingga kalau on farm itu kita kenal ada istilah apa namanya good agricultural practices, ya, cara-cara berbudidaya tanaman yang baik. Ini adalah contoh lalat buah yang tersebar di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, kita mungkin sering ya melihat buah mulus di luarnya, tetapi di dalamnya sudah terinvestasi ya telur atau larva dari lalat buah yang mudah kita sering menjumpai, ya. Bagi penggemar pete misalnya, kalau kita makan pete, hampir setiap biji pete yang kita belah sudah ada larvanya, ya. Nah, ini membuktikan bahwa buah-buahan, ya, sayuran, ya, itu dari lapangan sudah terinvestasi telur atau larva. Nah, dalam dunia perdagangan tentu kita harus menjamin bahwa telur atau larva itu sudah inaktif. Nah, ini dulu penelitian saya ini Bapak Ibu membiarkan lalat buah. Nah, uh, dalam surat Al-Hajj ayat 73 Allah juga berfirman, ya, yang artinya sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Yang serangannya luar biasa. Dia mampu bermanuver sampai jarak 3 sampai 10 kilometer, ya. Eh, jadi dia datang ketika pohon itu berbuah. Ya. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengatasinya. Saya kira teknologi untuk mengatasi serangan lalat buah sudah ada. Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya sehingga
kita bisa menyelamatkan hasil panen. Juga termasuk teknologi untuk mendisinvestasi lalat buah sehingga memenuhi regulasi karantina sebagai persyaratan untuk ekspor. Ada cara fumigasi, ada iradiasi, ada cool treatment, dan juga ada perlakuan panas, heat treatment. Dan sekarang ini perlakuan satu-satunya yang diminta oleh negara pengimpor seperti Jepang adalah vapor heat treatment, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh mesin vapor heat treatment untuk mendisinvestasi lalat buah. Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi di ayat tadi ada perintah yang mengatakan ida asmaro wayanmi, perhatikan pula lah kematangannya. Bapak Ibu, ketika kita memanen eh, hasil pertanian, tentu untuk tujuan bisnis mendapatkan keuntungan. Salah menetapkan waktu panen, tidak ada itu bisnis ya, tidak ada itu keuntungan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bahwa kematangan buah-buahan itu tidak selamanya dipanen dalam keadaan tua ya. Jadi ketepatan waktu panen itu ada dua kategori. Ada yang disebut dengan physiological maturity ya, dan yang kedua itu adalah horticultural maturity. Physiological maturity itu biasanya untuk buah-buahan klimakteris memang harus dipanen tua, misalnya mangga ya, kemudian nanas ya, pisang, ya, pepaya. Itu kalau tidak tua, misalnya masih muda, kemudian kita panen ya, eh, itu nanti kalau kita matangkan itu kualitasnya kurang ya, kurang bagus ya, tingkat kemanisannya ya, itu kurang ya. Jadi harus benar-benar tua ya, mature ya. Tetapi yang terkait dengan horticultural maturity itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Meskipun itu buah-buahan tidak selamanya harus tua ya. Misalnya contohnya kalau kita inginkan pepaya untuk membuat sayur asem ya, dia kan nggak mungkin dipanen tua ya. Atau nangka untuk bikin gudeg, nangka untuk bikin apa namanya, kalau di Pekalongan ada apa namanya sayur dari nangka yang kita sebut dengan megono ya. Tapi kalau nangkanya tua ya nggak enak rasanya ya. Jagung untuk sayur kita panen muda yang kita sebut dengan baby corn ya kan. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi bagaimana waktu panen yang tepat sesuai dengan apa namanya tujuan bisnis kita ya, sesuai dengan penggunaannya bagi konsumen untuk apa gitu. Ternyata sangat tepat sekali dengan ayat tadi ya Bapak Ibu, terkait dengan panen kita disuruh apa namanya memperhatikan. Kita masih kurang apa namanya menyadari hal ini, sehingga Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini bulan puasa ya, kita kadang-kadang ngabuburit mau beli kelapa muda ya, degan ya, kalau orang Jawa bilang degan ya, kelapa muda ya, itu sulit kita me, apa namanya memilih kelapa muda. Dua kemungkinan, kalau enggak ketuaan, isinya tidak ada ya, masih terlalu muda kan gitu ya. Nah, beda dengan Thailand. Thailand mengekspor kelapa muda ke seluruh dunia ya, ke Cina, bahkan juga masuk ya ke Indonesia ya kelapa muda Thailand. Itu tingkat kemudaannya sama ya. Jadi kalau kita beli kelapa muda dari Thailand, itu kita belah, tingkat kemudaan dari kelapa muda itu pas ya untuk apa namanya dikonsumsi gitu ya. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda gitu ya. Nah, ini karena kita kurang memperhatikan waktu panen yang tepat. Ini ada sudah banyak diteliti dan berdasarkan penampakan melalui warna ya, sudah banyak diteliti kapan kita mulai panen ya. Panen terlalu tua, marketing life-nya singkat, berujung pada kerugian.
terlalu mudah, menurunkan kualitas gitu ya. Jadi ya, memang harus tepat Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan teknik pemanenan ya di surat Yusuf tadi dikatakan bahwa apa yang kamu panen hendaklah kamu biarkan di gulirnya. Ya. Ini apa namanya menyuruh kita bahwa ketika kita panen jangan memetik buah atau biji-bijian itu langsung, biasanya karena ditarik ya Bapak Ibu ya, langsung lepas itu buahnya dari tangkainya. Ini adalah sumber kontaminan Bapak Ibu karena luka sehingga penyakit mudah mengkontaminasi sehingga awal kebusukan dari buah-buahan itu ya mulai dari pangkal sehingga kita mengenal ada penyakit stem and rot ya, busuk pangkal buah ya. Nah, jadi harus disisakan tangkainya ya. Produk-produk impor yang kita lihat, apakah itu jeruk ya, pir dan sebagainya, biasanya memang ada tangkainya. Kalau tangkainya sudah pendek itu karena dipotong ya, bukan karena ditarik sehingga luka ya, Bapak Ibu. Demikian pula untuk padi-padian, kalau zaman dulu kami mengalami sendiri ya, orang tua kita ketika panen namanya padi gogo ya, itu memang dengan tangkainya ya, kemudian diikat, kemudian digantung di para dapur, ada kena asap dari dapur kita gitu ya, dan itu bisa awet, bisa setahunan. Sebetulnya tujuan membiarkan kulitnya itu adalah untuk memperpanjang masa simpan Bapak Ibu. Jadi kalau kacang tanah disimpan dengan kulitnya itu lebih tahan lama. Demikian pula padi, gabah ya. Padi kalau masih ditanam ya Bapak Ibu ya, kalau sudah dirontok namanya gabah, kalau sudah dikupas namanya beras ya, namanya luar biasa ya, berubah-ubah ya. Kalau sudah dimasak namanya nasi, masaknya airnya kebanyakan jadi bubur namanya ya, masaknya dibungkus pakai daun kelapa dinamakan ketupat, kalau dibungkusnya pakai daun pisang dinamakan lontong ya, padahal dari satu komoditas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan menyimpan dengan kulitnya lebih tahan lama. Sehingga kami dulu pernah melakukan kajian di Bulog untuk merekomendasikan bahwa penyimpanan gabah yang sebaiknya bukan menyimpan beras, tapi menyimpan gabah. Sehingga pada saat itu adakan silo di beberapa tempat. Silo itu Bapak Ibu bayangkan itu tangki ya, tinggi menjulang besar ya untuk menyimpan biji-bijian atau mungkin juga cairan gitu ya, itu silo. Nah, itu direkomendasikan untuk menyimpan gabah pada saatnya dibutuhkan digiling sehingga selalu menghasilkan beras yang fresh gitu. Bapak Ibu, hal yang penting dalam penanganan pasca panen itu juga kita perlu memperhatikan susut atau losses ya. Kehilangan pasca panen sungguh sangat besar ya Bapak Ibu. Mulai dari pada saat panen, kalau kita lihat bekas panen, bekas lahan panen, itu luar biasa. Saya mengamati langsung ini di Subang, ya, pada tahun 2006 kalau tidak salah. Ya. Itu kami pungutin gabah yang rontok di lahan. Ya. Kalau nanti ada hujan, seminggu, 2 minggu, seperti penyemaian lahan itu ya, tumbuh gitu ya. Ini susutnya sampai 5,9% Bapak Ibu. Termasuk juga pengeringan ya, apalagi pengeringan di jalan-jalan gitu ya, eh, oleh tercecer atau oleh dimakan hewan dan sebagainya. Dan susut pengeringan itu nyampe 7,6%. Itu ketika di lahan, belum ketika kita mau mengkonsumsi ya. Kita kadang-kadang AB ya Bapak Ibu, ketika kita makan tidak sadar kita menyepelekan nasi yang sisa di piring kita buang ya. Padahal ini adalah ajaran dari agama kita ya, mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh hidup boros ya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kan ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan.
dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Terkait dengan adab makan, Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan Allah, ada hadis Nabi dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai makan, beliau menjilati ketiga jari tangannya. Anas berkata, beliau bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan dimakan oleh setan. Ya. Dan beliau menyuruh kami untuk menjilati piring. Beliau bersabda, karena kalian tidak tahu makanan mana yang mengandung berkah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah dengan para sahabatnya kalau makan, itu piringnya tidak bisa dibedakan antara piring yang masih bersih dengan piring bekas Nabi dan para sahabatnya menggunakan untuk makan. Saking bersihnya. Karena seluruh makanan yang ada di piring itu harus kita habiskan. Kita tidak tahu pada bulir manakah yang mengandung berkah. Kita makan banyak, tetapi ternyata yang berkah yang tertinggal di piring yang nantinya dibuang. Artinya apa? Bahwa apa yang kita makan tidak mengandung berkah. Nah, ini kan sia-sia ya Bapak Ibu ya. Nah, juga upaya untuk memperpanjang masa simpan itu bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Misalnya kita ingin menunda kematangan ya, dari buah-buahan. Coba kita bayangkan, karena kita mau mengekspor buah-buahan ke Timur Tengah, ya, ke Saudi Arabia atau ke Eropa, itu perjalanannya butuh waktu 3 sampai 4 minggu, Bapak Ibu. Kalau buah-buahan seperti pisang, ya, mangga, tidak ditunda kematangannya, sudah matang di tengah perjalanan, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu ada teknologi bagaimana menunda kematangannya. Ya. Ini almarhumah Ibu Supriyatni tahun 2005. Ya, ini istrinya Pak Edi Hartulistioso. Ya. Kebetulan dulu S2 saya yang membimbing dengan Prof. Purwiyatno. Ya. Itu meneliti pisang dengan apa namanya menggunakan ethylene inhibitor ya, yang namanya 1-MCP ya, metil siklopropan ya, itu dengan dosis setengah sampai 1 mikroliter ya per liternya, itu mampu menunda kematangan buah bisa sampai 35 hari ya. Eh, jadi yang kontrol itu sudah matang ya di hari ke minggu kedua, minggu ketiga. Yang diberi MCP itu bisa sampai 35 hari masih tetap hijau. Dan nanti kalau kita mau matangkan juga ada teknologinya, bagaimana teknologi untuk mematangkan buah. Terkait dengan mengemas juga perlu kita perhatikan. Nah, kita disuruh mempelajari ilmu-ilmu lain seperti matematika gitu ya, modeling dan sebagainya. Kami coba meneliti bagaimana suatu kemasan modified atmosphere packaging ya, yang kotak merah ini katakanlah kemasannya, yang biru itu adalah produknya. Kita tahu bahwa produk pertanian itu masih melakukan respirasi, Bapak Ibu ya. Jadi masih bernapas, mengkonsumsi oksigen, memproduksi CO2. Sehingga kalau kita mengemas buah-buahan ya, dalam kemasan yang kedap seperti Tupperware, itu dalam sehari 2 hari, misalnya kita punya pepaya yang sudah dipotong-potong ya, mangga, kemudian kita simpan dalam Tupperware dalam 1-2 hari, kita buka bau peyem ya Bapak Ibu ya, rusak ya. Ya karena kehabisan oksigen ya. Nah ini perlu diperhatikan sehingga mengemas buah-buahan harus menggunakan kemasan yang permeable. Kita perhatikan permeabilitas dari kemasannya. Kita perhatikan laju transmisi uap air dari kemasannya supaya tidak mengembun. Ada uap air yang masih bisa keluar, ada oksigen yang masih bisa keluar masuk, CO2 yang masih bisa keluar masuk. Nah ini grafik yang sebelah kiri pakai polipropilin, ya, film polipropilin habis setelah 36 jam ya O2-nya. Artinya apa? Akan segera terfermentasi ya. Kalau kita menggunakan LDPE ya, itu akan terjadi steady state dengan konsentrasi
O2 masih sekitar 3-4 ya. Dan CO2-nya juga tidak terakumulasi karena sebagian masih keluar dan steady state pada sekitar 7. Dan ini yang disebut dengan kemasan modified atmosphere dan bisa memperpanjang masa simpan karena komoditas berada pada lingkungan atmosfer di mana O2 lebih rendah dan CO2 lebih tinggi dari komposisi atmosfer normal. Nah, ini adalah salah satu teknologi. Di Thailand, ketika saya ke Talatay Wholesale Market, pasar induk terbesar saya kira ya, di dunia barangkali ya, Talatay Wholesale Market. Produk-produk minimali proses yang terkemas secara modified atmosfer sudah banyak di sana. Termasuk kemasan untuk yang produk non-respirasi, Bapak Ibu, kita harus perhatikan. Kita punya produk tepung, bagaimana mengemasnya. Nah, kalau ini sebaliknya, ini harus kemasan yang tegap. Ya. Kalau kita pakai standing pouch, pilih yang aluminium foil, ya, yang alupo, ya, itu akan lebih tahan lama. Atau dengan kaleng, gitu ya, pengalengan. Nah, kemasan itu perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya terkait dengan teknologi pengolahan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita bicara pengolahan, itu adalah memproses yang namanya raw material. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Bahan baku utama, kemudian ada food additive, dan juga ada bahan penolong. Ya. Nah, ini tentunya harus mampu menjamin mutu, keamanan, dan kehalalan. Ya. Keterlibatan food additive yang banyak ragamnya, ini perlu kita hati-hati dari sisi kehalalannya. Dan ini kalau kita kembali ke Al-Quran, bahwa kita diperintahkan ya untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Ya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita bicara produk industri yang sudah diolah, melibatkan bahan baku, aditif, dan seterusnya, kita juga perlu memperhatikan karena produk industri dengan kompleksitas bahan, ada aditif yang macam-macam, itu kategorinya adalah subhat, gitu ya. Yang halal jelas ya, semua tanaman, semua binatang di laut, semua bahan tambang, semua bahan kimia itu halal ya. Yang haram pun jelas ya. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, dan Al-Maidah ayat 3, Al-An'am 145, An-Nahl 115, itu dijelaskan. Yang haram itu babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, darah, homer, ya, hewan buas, bertaring, bagian tubuh manusia. Ini jelas. Tapi ketika kita bicara teknologi processing, yang sedikit ini merambah kemana-mana ya. Misalnya es krim ada gelatin, gelatinnya dari mana asalnya? Apakah dari tulang babi? Ya? Jangankan yang sudah produk pangan olahan yang kompleks ya Bapak Ibu ya, AMDK saja misalnya ya, tahu kan ya AMDK ya, air minum dalam kemasan. Itu kan air mineral yang kita konsumsi sehari-hari. Itu pun kita harus mencermati status kehalalannya. Karena dalam proses produksi air mineral itu ada filter-filter, ada sand filter, ada mangan filter, ada karbon filter, mungkin juga ada cartridge UV dan seterusnya ya. Nah, ketika melibatkan karbon filter, kita harus mencermati karbon aktif, arang aktif yang digunakan itu berasal dari mana? Apakah dari tulang babi, ataukah dari kayu, ataukah dari batu bara? Nah, kalau arang aktif
dibuat dari tulang babi, ya tentu bersinggungan dengan produk yang kita konsumsi, statusnya adalah haram gitu ya. Nah, ini AMDK saja begitu, apalagi produk-produk seperti minuman, makanan, ya luar biasa. Dan kita diperintahkan untuk menghindari yang subhat-subhat tersebut. Ya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan nilai tambah, yang pertama kita harus improving the product. Jadi komoditas yang kita punya itu mau diolah menjadi apa? Kita tetapkan. Masa jagung hanya dijual sebagai jagung rebus yang nggak ada nilai tambah, ya. Jagung kita berpikir industrialisasi, matching dengan industri, dengan kebutuhan industri, akan diolah menjadi cornflour atau akan menjadi cornstarch, teknologinya seperti apa, aplikasinya untuk apa, itu harus kita identifikasi. Untuk jagung, untuk kedelai, ya Bapak Ibu, untuk rumput laut, ya diolah menjadi apa, ya eh, itu harus kita pilih, ya. Jadi kita suguhkan kualitas yang prima sesuai peruntukannya untuk kebutuhan industri, tidak harus consumer product, intermediate product menjadi bisnis yang luar biasa. Kemudian orang misalnya ya, konjak ya di Jepang gitu ya, kita olah menjadi apa gitu ya. Kemudian singkong ya, apakah tepung singkong, tepung tapioka atau mokaf ya, banyak kegunaannya untuk industri makanan minuman ya. Sawit apalagi ya Bapak Ibu ya, kita yang kita konsumsi ya CBS, Choco Butter seperti itu. Kalau kita makan snack yang ada coklat-coklatnya, itu bukan dari kakao Bapak Ibu, dari sawit ya, dari sawit. Nah, makanya harganya murah ya. Nah ini jadi kita harus identifikasi, cermati nilai tambah apa, kelapa ya misalnya ya. Kenapa tidak kita olah menjadi desiccated coconut misalnya ya? Dan itu adalah untuk kebutuhan industri ya, industri biskuit ya, seperti Mayora itu kebutuhannya akan sangat tinggi ya, desiccated coconut. Termasuk juga yang rimpang herbal ya, akan diekstrak menjadi apa? Mungkin yang dari Kalimantan di sana banyak lidah buaya misalnya ya, aloe vera. Masa aloe vera hanya dipanen untuk bikin manisan gitu ya? Kita tanam ya, dengan skala ekonomi yang sesuai, kemudian kita ekstrak ya, kita ekstrak menjadi powder ekstrak ya, tepung aloe vera itu kan bahan baku makanan, minuman, kosmetik ya. Di Korea ada kosmetik yang sangat terkenal dari aloe vera, ada yang konsentrasi kandungannya 95%, ada yang 99% itu dari aloe vera. Nah ini kan sangat luar biasa. Yang kedua, charging more. Kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih mahal. Ya. Caranya, berikan nilai tambah. Value proposition di situ. Ya. Misalnya dengan mengusung functional food, ya, kita bisa klaim misalnya katakanlah produk gluten free atau produk organik atau produk yang indeks glikemiknya rendah. Bapak Ibu sekalian, beras sekilo berapa? Katakanlah sekarang 15.000 ya. Tapi kalau beras itu beras organik, harganya 2-3 kali lipat, ya kan? Demikian pula gula. Gula kalau kita bisa menawarkan pemanis yang indeks glikemiknya rendah, itu harganya bisa 4 kali 5 kali dari gula biasa, ya. Nah, itu atau tepung-tepungan yang non terigu ya, kita tawarkan kepada konsumen. Ini adalah tepung gluten free. Ya, tentu dengan harga yang kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tenan kami ya, mugu.idn. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat Instagramnya. Itu adalah salah satu tenan startup dengan produk composite flour ya, aneka macam tepung-tepungan Bapak Ibu yang sudah diformulasi, cocok untuk buat roti, cocok untuk digoreng ayam, cocok untuk bikin bolu, cookies dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga apa namanya artisan tea ya, teh yang bukan dari teh ya, ya dari kamomil, ada dari bunga telang gitu ya. Ini adalah produk-produk dari hasil pertanian yang bisa mengenerate nilai tambah. Nah, yang ketiga, cutting cost. Untuk meningkatkan nilai tambah, itu kita bisa pangkas biaya
produksinya. Caranya bagaimana? Caranya gunakan teknologi. Simple teknologi pengeringan. Kita bisa mengeringkan stroberi, Bapak Ibu, buah-buahan bisa dikeringkan, tapi bukan pengeringan yang konvensional tentunya ya. Misalnya dengan freeze drying ya, atau vacuum drying gitu ya. Di Cina dan juga di negara-negara subtropis lainnya sudah berkembang buah-buahan itu semuanya dalam keadaan kering Bapak Ibu, sehingga marketing life-nya bisa lebih lama ya. Di Cina ada minuman yang kita kenal dengan babocha, ya ini saya suka sekali ya, enak. Jadi teh yang terdiri dari 8 macam ya, ada apa bunga krisannya, ada bunga mawarnya, ada goji berry, ada kurma, yang kurma Cina gitu ya. Eh, ini yang merah itu goji berry. Ini kalau diseduh enak sekali rasanya ya. Ada lengkeng ya. Eh, seperti ini. Ini luar biasa ya produk yang namanya babocha. Barangkali kita bisa meniru ya, karena kita punya lengkeng, punya duku, punya apa kita keringkan, kemudian untuk kita jadikan minuman. Ya. Atau kita bisa juga buah kita goreng, Bapak Ibu ya. Jadi kita umumnya kalau gorengan itu untuk tempe, tahu gitu ya, ayam ya, Prof. Rani, mungkin ya, waktunya bisa dipercepat. iya, siap, Pak Yudi. Keripik buah itu juga luar biasa. Nangka ya, ketika kita goreng. Ini produk ini saya ambil dari Shanghai ini. Di sana ada toko yang menyediakan produk-produk gorengan vacuum drying ya, aneka macam buah maupun sayuran, dari brokoli, okra, ya. Di depan Masjid Al-Huria ya, ada okra ya. Itu barangkali bisa dibeli itu nanti digoreng ya, pakai penggorengan vacuum drying, kemudian di STP ada punya fasilitas untuk penggorengan. Atau dengan spray dryer, produk liquid bisa menjadi bubuk, telur, menjadi tepung telur, atau susu, atau dari pasta bisa menjadi bubur instan, ya, untuk makanan bayi, ya, teknologinya begitu ya. Ini adalah fasilitas yang ada di Science Technopark IPB, Bapak Ibu. Ya. Kami juga punya bikin industri yang sudah memproduksi botani mineral water ya, di Bapak Ibu sekalian supaya mengkonsumsi botani ya, produk kita sendiri, termasuk juga minuman rasa, ada botani tea, lemon tea, ada lemon kolagen, lemon kulit asam. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan distribusinya, apakah akan menggunakan dry chain atau cold chain ya. Karena rantai logistik itu cukup panjang ya Bapak Ibu ya, sehingga pilihan moda transportasi menjadi sangat penting. Terakhir saya akan putarkan videonya tentang Science Technopark, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu sekalian. Science Technopark merupakan area yang dikelola secara profesional untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inkubasi bisnis, serta alih teknologi. Program inkubasi bisnis merupakan kegiatan pendampingan usaha secara komprehensif yang meliputi asistensi pengurusan legalitas usaha, HKI, sertifikasi dan izin edar produk, promosi dan pemasaran, penyusunan bisnis plan serta bisnis matching untuk mempertemukan tenan dengan calon buyer dan investor. STP juga menyediakan jasa layanan platform produksi untuk pengolahan pangan sehat seperti jagung gluten free, beras analog, dan lain-lain. Fasilitas lain di pilot plant adalah ekstraktor, evaporator, dan spray dryer untuk melayani jasa ekstraksi bahan herbal alami.
UPSPB juga memberikan layanan penelitian dan pengembangan atau R&D bagi industri atau UKM, uji klinis, dan analisis laboratorium dengan peralatan lab yang modern. Industri dapat bergabung dan berkolaborasi dengan Science Technopark IPB University dalam pemanfaatan fasilitas R&D dan kepakaran yang dimiliki IPB untuk pengembangan usahanya. Science Technopark IPB University meraih peringkat pertama anugerah Widya Kemuda dari Kementerian Teknik karena keunggulannya dalam menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi atau startup. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapat penghargaan sebagai perguruan tinggi yang mendapatkan Widya Kemuda, sebuah penghargaan atas prestasi dalam bidang STP, Science Technopark. Semoga kehadiran Science Technopark di IPB University mampu menumbuh kembangkan startup dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan menuju tercapainya kemandirian bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Pak Rohani, paparannya luar biasa, lengkap dari kajian ekonomi, saintis, kemudian juga sampai ke praktek di industri ya. Baik, dari panitia, ada yang mau ditayangkan video? Silakan. Baik, itu tadi tayangan kegiatan Masjid Al-Hudiyah di bulan Ramadan ini. Ada kegiatan buka bersama dan sahur bersama ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang punya pawangan waktu, kemudian Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk berkunjung ke Masjid Al-Hudiyah sambil meramaikan kegiatan di bulan Ramadan ini. Baik, Bapak sekalian, kita masih ada waktu 5 menit menjelang pukul 7. Kita masuk ke sesi diskusi karena waktunya hanya 5 menit. Kita batasi mungkin 2 penanya ya. Saya persilahkan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa open mic atau menuliskan di chat. Silakan Bapak sekalian, ada adik mahasiswa. Ini ilmunya Pak Rohani luar biasa nih ya. Oh sudah ada Pak Suwardi, silakan Pak Suwardi dari Jember jauh-jauh ini. Ya, terima kasih. Luar biasa ini ilmunya sangat
bermanfaat, sangat apa namanya applicable lah ya, sangat bisa diterapkan gitu. Pertanyaan saya begini, apa namanya? Kalau kalau kita itu tadi bicara lalat buah ya, Pak. Apa namanya? Kalau kita pakai perangkap ya kayak pakai etil egionol itu Iya, untuk menjebak itu anu ya Prof ya, apa namanya? Yang mati kan hanya lalat jantannya saja gitu. iya, Jadi walaupun dapat beratus-ratus beribu-ribu ekor, saya pernah mengalami juga buah-buahan di rumah saya yang ada beberapa yang mungkin lima pohon lah gitu ya. Nangka, kemudian jambu air itu paling sering. Kalau mangga tidak terlalu banyak, malah nangka, jambu air sama apa namanya bidara ya, bidara India itu juga itu anu Prof, apa namanya yang apa yang datang untuk membusukkan itu kan yang betina gitu. Maksud saya kalau yang jantan pun mati, sementara yang datang untuk meletakkan telurnya atau larvanya itu adalah yang betina, itu sepertinya seolah-olah tidak efektif tuh Prof. iya, Kecuali mungkin satu kawasan sama-sama menggunakan itu. Itu yang pertama Prof. Yang kedua, kalau yang katakanlah saya yang ingin mengkonsumsi buah-buahan ya Prof ya. Tadi kan ada buah yang ditunda kematangannya gitu. Kita beli apel, pir segala macam itu gimana Prof? Itu perlu kita kupas apa langsung dimakan karena khawatir ada lilinnya, ada apanya itu memang secara kesehatan gimana Prof? iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, saya persilakan Pak Fani untuk langsung ya, dijawab. ya, terima kasih Pak Suwardi atas pertanyaannya. Bagus sekali ini pertanyaannya ya. Yang pertama terkait dengan alat buah. Jadi menggunakan atraktan itu artinya mengundang, Pak. Mengundang, ya kan? Karena diberi ester dan sebagainya pakai apa sih metil eugenol itu mengundang. Jadi lalat buah diundang untuk datang, enggak diundang aja datang. Ketika datang ke kebun kita, ya, jadi akan menyerang, mampir, nggak langsung ke atraktan kan Pak, mampir-mampir dulu kan ya, sudah terserang dulu gitu kan. Jadi nggak efektif Pak pakai atraktan. Nah, perlu kita contoh yang dilakukan petani mangga di Pasuruan, Pak Haji Suli, ini tetangganya Pak Abdul Munik barangkali ya. Jadi dulu zaman Menteri Pertaniannya itu Pak Anton Apriantono, itu pernah ada apa namanya eh, demplot di kebun mangganya punya Pak Haji Suli ya. Nah Pak Haji Suli itu juga nggak yakin masa dikasih atraktan ngundang nggak mau dipakai program itu. Yang dilakukan oleh Pak Haji Suli itu adalah mengusir alat buah supaya tidak datang ke kebunnya. Caranya apa? Caranya dengan kamper Pak, kapur barus. Jadi kapur barus dimasukin ke plastik, kantong plastik di lubang-lubang, kemudian ikat pakai benang, ujung satunya pakai batu dilempar ke pohon mangga yang tinggi itu bergelantungan itu kampernya dan itu efektif lalat buah tidak datang Mbak. Kamper bisa atau dengan asap cair disemprotkan itu juga bisa sebetulnya. Waktu itu saya tawarkan asap cair karena kebetulan saya pernah meneliti asap cair cuma sampai sekarang belum terrealisasi Pak karena jauh jadi mau nyuruh mahasiswa penelitian ke sana juga mahal di eh, biaya transportasinya. Saya kira itu Pak. Yang kedua terkait dengan apel Pak. Ketika kita ada di Cina Pak, apel gede-gede itu makannya tanpa pakai pisau Pak, dengan kulitnya itu crunchy, renyah dan enak gitu. Kulitnya dimakan pun enak. Tapi apel yang ada di kita itu sudah mengalami treatment-treatment. Salah satunya adalah pelilinan gitu ya. Kemudian ada disinfektan dan sebagainya gitu ya dan dari sisi kesegarannya juga sudah beberapa bulan begitu Pak ya. Jadi keras kan ya Pak ya. Jadi kalau kita makan apel yang ada di kita ini, yang apel impor, rasanya lebih enak kan dikupas Pak ya. Kalau nggak dikupas kurang nikmat Pak. Seperti itu Pak. Nah, Yeah. ya, menjawab Pak ya. Yeah. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Rani. Jawabannya sudah lengkap. Satu lagi ini dari chatroom. Saya bacakan Prof. Rohani. Ini pertanyaan dari saudari Uri Khastina.
Mohon izin bertanya, Prof. Saya pernah membaca beberapa teknik pengolahan pangan, ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti salah satu kekurangan dapat mengurangi nilai gizi bahan pangan tersebut. Bagaimana pandangan Islam terhadap teknologi pengolahan yang berpeluang mengurangi gizi atau nilai nutrisi dari bahan pangan tersebut? Terima kasih, Prof. Anggap, Prof. Rohani. Iya, ya betul sekali ya. Pengolahan dengan thermal apalagi itu tentu akan menurunkan nilai gizi ya. Tetapi penurunannya masih bisa ditolerir dalam arti tidak habis sama sekali. Ada yang masih bisa dimanfaatkan untuk kesehatan konsumennya kan begitu. Karena ketika tidak diolah kerugiannya akan jauh lebih besar ya, jauh lebih besar karena yang namanya komoditas pertanian itu paling hanya bisa bertahan dalam hitungan hari. Nah, ketika tidak diolah ya kerugian yang kita terima ya. Jadi mengolah dengan teknik-teknik yang bisa menurunkan atau mencegah terjadinya penurunan mutu. Misalnya, contohnya kalau misalnya kita bicara pengeringan, pengeringan vakum, ya, atau penggorengannya penggorengan vakum. Jadi suhu minyaknya mendidih pada suhu 70 dan dari sisi nilai gizi belum sepenuhnya rusak, tapi sudah menghasilkan produk. Atau kita tepung kan masa simpannya bisa 6 bulan atau 1 tahun ya, meskipun ada penurunan mutu, tapi masih bisa ada mutu-mutu yang kita memang butuhkan untuk memenuhi aspek kesehatan dari konsumennya kan begitu. Jadi adalah optimasi. Kita tidak bisa mengandalkan oh kita sebaiknya segar saja. Mana ada produk di pasaran yang segar. Segar itu kan fasilitasnya harus pakai pendinginan ya. Ya kan dan palki kan kalau produk pertanian ya. Jadi pengolahan mau tidak mau harus kita lakukan dalam rangka tadi untuk menyelamatkan nilai gizi dan juga untuk memperpanjang masa simpan dan gitu ya. Nah, tinggal teknologinya. Sekarang berkembang teknologi minimali proses ya tanpa menggunakan thermal ya misalnya HPP system ya atau modified atmosphere packaging, control atmosphere storage dan sebagainya, freeze drying ya, vacuum drying itu kan semua teknologi-teknologi yang digunakan dalam rangka untuk meminimalkan kerusakan pada produk pertanian.